Salam jumpa kembali teman-teman dalam video seri filsafat untuk pemula, kelas yang akan kita jalankan untuk memahami berbagai aliran filsafat di dunia. Tapi kali ini kita agak berbeda dari sebelumnya. Kita akan masuk ke jenis filsafat yang hubungannya tidak hanya pada pikiran tapi juga spiritualitas. Jenis filsafat kali ini sebagai penekanan ya, ini bukan bagian dari agama. Karena kalau agama itu berarti kita bicaranya skolastisisme. Ini kita bicara tentang aliran bernama mistisisme. Mistisisme ini berangkat dari pengalaman perjumpaan manusia dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Boleh jadi itu adalah juga Tuhan, tetapi pengalaman perjumpaan ini sifatnya personal tanpa media atau perantara dari teks agama maupun tradisi agama. Jadi para mistik atau para pemikir dalam mistisisme ini percaya bahwa manusia itu bisa merasakan kehadiran Tuhan meskipun tidak lewat ajaran agama atau tidak lewat doa, tapi cukup melalui pengalaman pribadi yang mendalam, ya, pengalaman pribadi yang mendalam. Nah, teman-teman, bagi para mistikus, pengalaman spiritual itu sifatnya sangat pribadi dan boleh jadi lebih mendalam daripada pengalaman iman dalam agama. Sehingga daripada sekedar memahami Tuhan lewat ajaran atau dogma, para mistikus dalam dunia filsafat ini lebih menyasar atau fokus pada pengalaman yang sebenarnya sifatnya rasional. Para pemikir dalam aliran mistisisme dalam agama ini, dalam filsafat ini, itu mempercayai bahwa Tuhan itu tidak hanya bisa dipahami lewat akal. Kan kalau tadi dalam skolastisisme ya, kita melihat bagaimana akal berusaha memahami iman. Nah, kalau ini malah justru berbeda. Tuhan itu tidak hanya bisa dipahami lewat akal, tapi dialami langsung melalui meditasi, kontemplasi, atau pengalaman-pengalaman batin yang lainnya. Nah, teman-teman, para mistikus ini kemudian sering menggambarkan pengalaman mistisisme ini lewat satu istilah yang sering mereka sebut sebagai pencerahan atau penyatuan diri manusia dengan Tuhan, yang sebenarnya mereka akui, menurut mereka itu tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Nah, kita sekarang ingin langsung menyasar ke siapa pemikir dalam aliran mistisisme. Salah satu tokoh mistisisme yang paling terkenal ya, yang sejauh saya kenal adalah atau bernama Meister Eckhart. Eckhart ini adalah seorang mistikus yang berasal dari Jerman, sebuah bangsa yang sebenarnya sangat rasional ya. Tapi tunggu dulu, ini Jerman abad ke-14. Teman-teman, Eckhart ini mengajarkan bahwa pengalaman spiritual yang sejati itu adalah satu pengalaman penyatuan dengan Tuhan yang melampaui segala bentuk pemahaman rasional dan konsep-konsep yang ada dalam agama. Eckhart berbicara misalnya ya tentang, dalam tanda petik ya, ini kata-kata dia ya, kelahiran Tuhan di dalam diri manusia. Apa maksudnya dia dengan kelahiran Tuhan di dalam diri manusia? Maksudnya adalah suatu bentuk pengalaman ketika seseorang merasa seolah-olah Tuhan hidup dan hadir dalam diri mereka. Eckhart, teman-teman, percaya bahwa
kalau kita berkontemplasi atau mengalami suatu pengalaman batin yang mendalam, kita bisa merasakan kedekatan yang langsung dengan Tuhan. Dan itu tidak bisa dipahami, bahkan diekspresikan sepenuhnya lewat kata-kata. Nah, selain Meister Eckhart yang di Eropa, dalam dunia Islam ada juga tokoh mistik, Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu adalah seorang mistikus dan juga filsuf dari dunia Islam, tetapi berasal dari Spanyol abad ke-12. Dia dikenal dengan pandangannya yang mendalam mengenai Tuhan dan alam semesta. Ibnu Arabi ini mengajarkan konsep, dalam bahasa Arabnya, wahdat al-wujud atau kesatuan eksistensi. Wahdat al-wujud, ya, jadi wadah dan wujud, ya. Wahdat al-wujud. Jadi menurut Ibnu Arabi, segala sesuatu yang ada di dunia ini sebenarnya adalah manifestasi dari Tuhan. Mirip-mirip Platon sebenarnya, ya. Kalau Platon kan apa yang ada di dunia ini pencerminan dari dunia ide, ya. Kalau ini apa yang ada di dunia ini adalah cerminan dari Tuhan. Bagi Ibnu Arabi, teman-teman, pengalaman mistik itu sebenarnya adalah cara manusia untuk menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini yang adalah refleksi dari Tuhan itu bisa ditangkap lewat segala yang ada di dunia ini, misalnya benda, makhluk hidup, bahkan pikiran kita. Semuanya adalah refleksi dari Tuhan. Ibnu Arabi kemudian menggambarkan pengalaman mistik itu sebagai satu penyatuan dengan Tuhan yang mengalir lewat segala macam hal itu tadi. Teman-teman, para mistikus ini sering menggambarkan pengalaman mereka dengan kata-kata yang tampaknya memang sulit dipahami, karena biasanya mereka menggunakan simbol-simbol dalam bahasa mereka. Contohnya, ya, mereka sering berbicara mengenai, misalnya, ya, kata-kata istilah kelaparan spiritual, kehilangan diri, dan penyatuan dengan Tuhan. Itu kan kata-kata yang susah sebenarnya untuk ditangkap, ya, kalau kita orang yang sangat materialistik, ya. Basisnya pada segala yang hanya bisa kita lihat atau cerap, ya, dari indera kita. Nah, padahal kalimat-kalimat itu sering digunakan sebagai ekspresi mereka untuk menggambarkan pengalaman yang memang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Namun teman-teman, meskipun pengalaman para mistikus ini sangat pribadi dan tak terungkapkan sepenuhnya, tapi banyak mistikus sendiri nih yang sepakat bahwa pengalaman mistik itu meski tidak bisa dipahami oleh otak manusia, rasio manusia, tapi mereka meyakini bahwa itu membawa kedamaian, membawa semacam kebahagiaan, dan entah bagaimana tapi semacam pemahaman yang mendalam tentang hakikat diri sendiri dan alam semesta. Para mistikus itu melihat Tuhan itu agak beda, ya, dengan kelompok agama, ya. Kalau Tuhan dalam pandangan kaum mistikus itu bukan hanya sebagai objek pemujaan, tetapi sebagai pengalaman yang hidup dan nyata dalam setiap detik hidup mereka. Nah, teman-teman, kenapa sih kita ngobrolin mistisisme? Kenapa saya mengangkat mistisisme di sini? Apakah relevan gitu? Oke, jadi begini, mistisisme ini kan sebenarnya kalau mau diakui atau tidak, ya, itu mengajarkan kita bahwa pengalaman spiritual itu tidak selalu harus dibatasi oleh agama, kitab suci, atau tradisi yang baku, dogma gitu. Mistisisme justru membuka jalan bagi pengalaman setiap orang yang berbeda karena bersifat pribadi, tetapi langsung dan mendalam hubungannya dengan Tuhan atau kekuatan apapun lah sebutannya yang lebih tinggi dari manusia. Mistisisme dan para mistikusnya ini mengingatkan kita sebenarnya bahwa ada dimensi batin yang lebih mendalam dalam kehidupan kita, yang seringkali justru kita abaikan dalam rutinitas kita sehari-hari yang sangat rasional ini.
misalnya di dunia modern ini kita kan sering kali dia sibuk dengan pekerjaan, dengan teknologi, dengan isu yang politik yang rasional sekali itu ya, meskipun tidak rasional politik kita. Nah, di tengah situasi kayak gitu tuh mistisisme sebenarnya mengajak kita untuk mencari makna yang lebih dalam, untuk merasakan kedekatan yang lebih transenden dengan pengalaman spiritual, sesuatu yang lebih jauh dan tak terjangkau oleh rasio kita. Nah, saya pikir cukup begitu pembahasan kita tentang mistisisme. Yang jelas mistisisme mengajarkan kita untuk merasakan Tuhan tidak hanya dalam ajaran atau ritual. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Tetap berpikir kritis.